Informasi lain pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa jalani sidang lanjutan permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat beberapa pasal, diantaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Rismon Hasiholan Sianipar, mohon berdiri. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga yang sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Sementara itu, setelah periksa Joko Widodo, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan menyerahkan berkas perkara Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun Roy Suryo minta kasus ijazah dihentikan tanpa restoratif justice. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan. Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah, gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ambil sikap tegas terkait kontroversi alumni LPDP Dwi Sasetyaning Tias. Postingan Dwi Sasetyaning Tias dianggap menghina negara. Jadi Pak Dirut nih bos. Saya Yudi Sadewa menyesalkan perilaku dari penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetyaning Tias yang memposting status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Purbaya meminta masyarakat yang menerima beasiswa LPDP tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya, uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara.
Kala itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. Purbaya meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan blacklist nama tersebut. Anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Ini saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Sebelumnya pemirsa, unggahan wanita asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya dapat paspor Inggris viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena wanita tersebut dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kali ini kami memiliki informasi ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Mereka menuntut pengembang mengatasi banjir yang menyebabkan kerugian. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026. Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang. Karena setiap banjir, setiap hujan gede pasti kita was-was banjir, dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juli 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, jalan rusak kembali makan korban. Mak-mak pengendara sepeda motor di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terluka usai motornya menghantam lubang. Seorang mak-mak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.